What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Filipina lagi yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang pemuda yang memiliki bakat terpendam sebagai pelukis hebat. Ia selalu melukis di media manapun. Dan saat itu, pria bernama Tristan itu sedang melukis di dinding milik seorang klien yang kemudian gak sengaja ia melihat si pemilik rumahnya itu yang bernama Ashley dan juga Chad yang akan melaksanakan perpusrengan duniawi di dekat kolam renang. Tristan pun sempat menghentikan lukisannya dan melihat permainan mereka. Ia pun sangat menikmati kebahagiaan dari pasangan itu yang sedang berpusreng dengan penuh rasa gembira. Namun ternyata si Ashley ini tahu nih kalau permainannya dengan si Chad dilihat sama Tristan. Tapi untungnya Ashley nggak berkata apapun dan membiarkan Tristan menyaksikan dirinya. Ketika di kontrakannya, Tristan juga seringkali menghabiskan waktu untuk melukis. Namun sang paman nggak menyukai hal itu dikarenakan yang dilukisnya seringkali adalah gadis yang gak pakai apa-apa cuy, alias polosan. Udah gitu dia juga gak pernah berhasil menjual karyanya sendiri. Jadi ya cuma buat pajangan doang dan ngabis-ngabisin duit tuh buat beli cat dan segala macamnya. Alhasil Tristan pun kerap kali diajak untuk jadi kuli bangunan. Setiap kali sang paman mergokinya melukis, Tristan pasti selalu diberi bogeman. Contohnya seperti malam ini. Akhirnya karena kesel dengan semua yang ada di sekelilingnya, Tristan pun berdoa di atas genteng agar ia diberikan jalan hidup yang lebih baik dan biar cepet dapat inspirasi. Lantas beberapa saat kemudian seorang wanita cantik bernama Paraluman masuk ke dalam kontrakannya Tristan. Dia tahu ternyata kalau Tristan sedang butuh inspirasi. Paraluman pun menceritakan kalau dia adalah seorang dewi yang diutus atas jawaban doanya Tristan tadi yang katanya butuh inspirasi. Paraluman pun menjelaskan kalau dirinya inilah yang akan menjadikan mus inspirasinya dalam berseni. Awalnya Tristan menyangka kalau ini hanyalah halusinasinya aja atau mungkin prank semata. Namun setelah dilihat gak ada kamera apapun dan Paraluman juga berkata kalau ini adalah nyata. Gadis itu berjanji akan membantunya dan mencari inspirasi lalu membuka ide-ide kreatif dalam melukis namun dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjiannya itu adalah Tristan gak boleh menyentuh Paraluman dan Paraluman juga sebaliknya kepada Tristan. Kalau semisal tiba-tiba kesentuh nih, Tristan akan berpulang ke dunia anime sementara Paraluman akan menghilang begitu saja. Namun kalau orang lain yang menyentuh Paraluman itu nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tristan pun setuju dan mereka lantas menyatukan energi untuk membuka pikiran dan ide-ide kreatifnya. Sejak itu Tristan pun mulai mampu melukis dengan cara yang lebih hebat yang mana tentunya modelnya itu si Paraluman. Ia pun melukis Paraluman dengan kondisi polosan lagi alias nggak pakai apa-apa. Lama kelamaan Tristan pun baper. Ia lantas berhayal kalau ia bisa berpusreng dengan Paraluman. Lantas keesokan paginya si paman datang mengetuk pintunya dan ketahuan nih kalau Tristan sedang bersama seorang wanita. Pamannya itu sempat akan marah, namun ternyata Paraluman mampu mengatur pikiran si paman dan membuatnya jadi nurut dengan kata-katanya. Sehingga mereka berdua pun bisa pergi meninggalkan kontrakan itu agar nggak diganggu lagi sama si paman. Mereka pun memutuskan untuk menjual hasil karyanya di jalan. Namun gak ada satupun yang mau membeli lukisan Tristan. Hingga ia melihat ada mobil goyang yang sedang terparkir. Tristan pun mencoba dan ketahuan tentunya. Tristan pun mendapatkan omelan dari pria itu. Namun Tristan berkata kalau dia nggak tahu apa-apa dan maksudnya adalah hanya untuk menjual lukisannya. Malam itu mereka pun memutuskan untuk tidur di emperan jalan di depan ruko milik orang lain karena mereka juga nggak punya uang sepeser pun. Anjir wibu.
Pagi harinya datang si pemilik ruko yang bernama Bu Lones. Dia datang bersama kedua anak buahnya yaitu Edith dan Raul, yang tentunya langsung marah-marah karena udah tidur sembarangan. Namun ketika Bu Lones melihat lukisan karyanya Tristan, ia justru tertarik dengan lukisan itu, dan Tristan bercerita kalau sosok yang ada di lukisan itu adalah si Paraluman. Karena karya lukisannya ini sangat bagus, Leones pun membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Kebetulan juga Leones ini memiliki galeri seni dan sering mengadakan pameran lukisan sebulan sekali. Leones pun mengajak Tristan agar ia bekerja dengannya. Kalau mau, ia akan diberikan fasilitas tempat tinggal, alat-alat lukis, dan serta bonus dan juga gaji yang cukup besar. Leones menjanjikan kalau ia akan membuat pameran tunggalnya untuk Tristan guna menampilkan karya-karya terbaiknya nanti. Tristan tentunya sangat tertarik dengan tawaran Leones. Ia pun langsung setuju karena memang saat itu dia lagi butuh banget tempat tinggal dan juga cuan. Leones pun memberikan Tristan uang DP. Ia juga memintanya untuk terus membuat karya-karya terbaiknya yang harus segera diselesaikan secepatnya. Lantas setelah Leones pergi, Paraluman mengatakan kalau sepertinya Leones bukan hanya tertarik dengan lukisannya, melainkan juga tertarik dengan ketampanan yang dimiliki Tristan. Tristan pun hanya bisa diam, lalu mengatakan bahwa semua ini adalah mimpinya sejak kecil. Tanpa berlama-lama lagi, Tristan pun langsung ngejar target untuk membuat lukisan berupa wajah Paraluman. Ia pun kembali berhayal kalau ia bisa berpusreng lagi dengan Paraluman. Dan tentunya semakin sering ia melukisnya, Tristan justru semakin mengidamkan gadis itu. Setelah Tristan menyelesaikan karyanya, ia langsung melapor dengan Leones. Leones kembali memuji karyanya karena memang hasilnya ini cukup bagus. Namun siapa sangka ternyata benar dugaan si Paraluman kalau Leones ini bukan hanya suka dengan karya lukisannya, melainkan juga sama burung-burungnya yang ada di balik sangkar milik Tristan. Leones lantas mengajaknya untuk mencicipi donatnya mumpung Paraluman lagi nggak ada di sana. Namun Tristan menolak ajakan Leones dengan halus dan penuh respect, dan dia bilang kalau ia hanya ingin melakukannya dengan Paraluman. Leones untungnya mengerti pada Tristan, si pemuda yang sedang kasmaran tersebut. Sebagai gantinya, ia pun menawarkan diri untuk dijadikan objek lukisannya, dan ia pun request untuk dilukis dengan tanpa menggunakan apapun. Tristan tentunya menuruti permintaan Leones, dan dengan perlahan tapi pasti Tristan pun mulai menggoreskan tinta di kanvas miliknya. Lantas setelah beres, Leones yang baru saja gagal memancing Tristan beranjak ke dalam mobilnya, dan tiba-tiba dia malah pusreng sama asisten pribadinya di dalam mobil saat itu juga. Keesokan harinya, penampilan si Leones terlihat lebih fresh. Ia lantas berkata kalau ingin mengenalkan Tristan pada salah satu temannya yang juga suka dengan lukisan. Ia rencananya akan membeli lukisan dan juga karyanya kalau emang cocok. Lantas temannya itu pun datang, dan ternyata doi adalah Ashley yang di awal film merupakan pemilik rumah yang dicat oleh Tristan. Saat itu tiba-tiba Ashley berkata kalau ia ingin dilukis oleh Tristan, namun lagi-lagi request gak pakai apa-apa. Ia menawarkan bayaran yang cukup tinggi kalau Tristan mau melukis di rumahnya. Namun ketika itu Tristan justru menolak tawaran Ashley karena ia tak mau menyakiti perasaan Paraluman. Dan usut punya usut, ternyata ia telah berjanji dengan dirinya sendiri kalau ia akan melaksanakan pusreng dengan Paraluman suatu hari nanti ketika ia sudah siap untuk saling meninggalkan. Singkat cerita, pameran lukisan karya Tristan pun diresmikan oleh Leones. Ia pun mengundang banyak orang ke acara itu, termasuk Paraluman yang juga hadir karena ia adalah subjek dalam lukisan Tristan. Semua tamu tiba-tiba berebut untuk mendapatkan masker milik Paraluman karena mereka kagum dengan Paraluman, sehingga suasana jadi kacau dan Paraluman akhirnya kembali ke kamarnya untuk membuat suasana jadi lebih kondusif. Sesaat kemudian ketika suasana mulai kembali normal, acara pun kembali dilanjutkan. Semuanya berjalan dengan lancar hingga di suatu momen Tristan melihat Ashley, dan hari itu Ashley berhasil memukau dirinya. Tristan pun akhirnya kepancing nih, dan dia diboyong ke tempat yang rada sepi, tentunya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun baru diseruput dikit,
Tristan refleks teringat akan Paraluman dan kejadian yang ditunggu-tunggu warga kembali tak terjadi. Lalu dengan perasaan yang gak karuan, Tristan pergi menemui Paraluman dan menyatakan cintanya. Ia berjanji kalau ia gak akan berpusreng kecuali dengan Paraluman. Merasa kasihan pada Tristan, Paraluman kemudian memberikan ide di luar Nurul cuy, dimana mereka akan mengajak Ashley untuk berpusreng dan Ashley juga diminta untuk membawa seorang teman yang bernama Hans. Nanti di dalam satu ruangan, Tristan akan pusreng dengan Ashley sedangkan Paraluman dengan si Hans. Di sini Paraluman ingin Tristan membayangkan kalau Ashley adalah dirinya, karena di perjanjian awal Paraluman udah bilang dia nggak akan mengalami apa-apa meski berpusreng puluhan kali asalkan bukan dengan Tristan. Lantas tanpa berlama-lama lagi, pada keesokan harinya mereka pun segera melaksanakan permainan tersebut. Lantas singkatnya, setelah beres melaksanakan ide dari Paraluman itu, Tristan ternyata masih tak juga bahagia. Pemuda itu marah dengan dirinya sendiri karena telah menyepakati perjanjian yang saat ini ternyata benar-benar membuatnya terluka. Dia begitu mencintai Paraluman namun gak akan bisa memiliki Paraluman sepenuhnya. Melihat kondisi Tristan yang seperti ini membuat Paraluman ikut merasakan hal yang sama. Paraluman pun mengatakan kalau ia juga mulai mencintainya. Ia pun menyuruh Tristan untuk mengakhiri kesepakatan mereka dan melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama dan terakhir kalinya. Namun ketika itu Tristan gak mau karena gak sanggup kalau harus berpisah dengannya. Lantas singkatnya 40 tahun sudah cerita berlalu. Di sana terlihat kalau Tristan ini sudah sangat menua, sementara Paraluman tetap muda dan masih sama seperti dulu. 40 tahun sudah Tristan menjaga kesetiaannya dengan Paraluman, dan kali ini tak kuat sudah Tristan menahan rasa untuk bisa menggapai donat milik Paraluman. Dan malam itu ia pun akhirnya memutuskan untuk melakukannya dengan Paraluman setelah 40 tahun mengenalnya dengan cukup mendalam. Lantas singkatnya, pada keesokan paginya Tristan pun sudah tak bangun lagi dari tidurnya. Ia berpulang ke dunia anime. Paraluman pun menangisinya dengan begitu sedih, dan sesaat kemudian Paraluman pun menghilang tanpa jejak sedikit pun.